Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Pak Khairul Tanjung selaku founder dan chairman City Corporation yang kami hormati, Pak Purbaya Yudisadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, Pak Erwin Aksa, Pak Arief, Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, para narasumber hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu di dalam forum siang hari ini. Barangkali mengingat waktu kami akan menyampaikan beberapa hal. Izinkan pertama Pak CT kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menko Perekonomian. Tadi pagi mendadak ada menteri dari UK yang harus ke kediaman dari pagi, kemudian acara mundur semuanya. Kami diminta mewakili beliau menyampaikan keynote pada siang hari ini. Pak Dirut Bulog, Pak Bayu yang juga baru hadir. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sesuai tema hari ini. Kita adalah tahun 2002 ini tahun penuh optimisme. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa catatan, silahkan slide-nya. Pertama, terkait dengan kondisi global kita, berbagai risiko ketidakpastian global. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat sampai dengan hari ini kita masih dihadapkan dengan berbagai risiko ketidakpastian global, baik dari mulai tensi geopolitik yang terus dan masih akan panjang, juga pelemahan di berbagai negara mitra utama kita, khususnya di Tiongkok. Demikian juga normalisasi harga komoditas yang sekarang sudah mulai kembali ke harga yang sebelum pandemi yang lalu. Demikian juga berbagai pengetatan kebijakan moneter dan juga fragmentasi geoekonomi. Walaupun kita dalam beberapa hal mendapatkan dampak positifnya dari perang dagang dan berbagai fragmentasi ekonomi, demikian juga isu-isu climate change. Dan tantangan utama kita, tadi siang kita sudah mendengarkan diskusi mengenai digital economy, ini menjadi satu catatan tersendiri, dan kita semuanya akan mengalami bonus demografi, terutama puncak bonus demografinya kira-kira sampai 10 tahun ke depan. Nah, dari catatan ini, berbagai angka khususnya mengenai indeks Economic Policy Uncertainty, ini adalah satu indeks yang mengukur ketidakpastian di berbagai negara. Ini kalau kita lihat, mohon maaf ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat berbagai angkanya masih fluktuatif, tapi cenderung di beberapa akhir ini meningkat. Demikian juga indeks volatilitas yang biasanya mengukur ekspektasi para pelaku pasar mengenai sentimen pasar dan sebagainya, kecenderungannya juga mulai mengalami penurunan. Berbagai ketidakpastian global ini yang kira-kira akan kita hadapi di beberapa tahun ke depan. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat ekonomi global di 2023 dan 2024 ini diproyeksikan, next slide, diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang. Tren jangka panjang pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ini sekitar 3,4%. Di 2023 dan 2024 ini masih di seputaran angka 3,1 sampai 3,2%. Demikian juga kalau kita lihat inflasi, walaupun dalam beberapa tahun ini sudah mulai menurun, pada saat pandemi yang lalu sempat menyentuh di atas 9%, sekarang walaupun sudah mulai menurun tapi belum kembali ke angka sebelum pandemi, di putaran antara 2 sampai 3%. Demikian juga tadi sudah kita diskusikan di sesi pagi mengenai sektor keuangan, suku bunga. Pak Purbaya tadi sudah menyampaikan, walaupun sifatnya sudah ada beberapa penurunan tingkat suku bunga dari The Fed, tapi kemarin juga terkonfirmasi barangkali hanya dalam jangka pendek ini kita masih menjadi risiko bagi ekonomi global kita. Nah, yang terakhir, global trade kita, terutama untuk para negara berkembang, walaupun kita menikmati surplus neraca perdagangan selama 45 bulan berturut-turut, namun demikian surplusnya mulai menyempit, dan kalau kita tidak mendorong ekspor kita dalam beberapa bulan ke depan, global trade kita, neraca perdagangan, trade balance kita akan mulai ke defisit. Berikutnya kalau kita lihat globalnya seperti itu, bagaimana perekonomian Indonesia? Kalau kita pemangkas dua indikator utama ini, growth kita dan tingkat inflasi,
Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN 5 dan juga beberapa negara berkembang dan negara maju, dari sisi growth kita relatif masih jauh lebih solid dan lebih kuat, bahkan dibandingkan beberapa ASEAN 5. Demikian juga dari sisi inflasi. Growth kita tahun yang lalu memang 5,05%, tapi kita confirm selama 8 kuartal terakhir kita di seputaran 5. Dan nanti akan kita sampaikan pemerintah sangat optimis 2024 akan lebih tinggi lagi di angka 5,2%. Demikian juga dengan tingkat inflasi kita. Kita masih jauh relatif terkendali, kemarin terakhir di angka 2,7%, dan relatif dibandingkan dengan berbagai kelompok negara, kita masih jauh lebih rendah dan ke depan kita masih akan yakin bisa mengendalikan inflasi ini. Mungkin sedikit kita elaborasi dari dua indikator ini untuk pertumbuhan ekonomi. Next, pertumbuhan ekonomi kita kalau kita lihat 2023 kemarin, walaupun ada sedikit penurunan dari 2022 ada sedikit anomali, angkanya cukup tinggi 5,31, di 2023 kemarin 5,05, tapi ini konsisten selama 8-9 kuartal berturut-turut di sekitaran 5%. Kalau kita lihat share-nya, tadi sudah didiskusikan, Pak Purbaya tadi menyampaikan, Pak CT juga tadi mengkonfirmasi, domestic consumption kita, konsumsi rumah tangga share-nya masih paling tinggi, 53-55%, bahkan beberapa tahun yang lalu sempat hampir menyentuh 6%, dan juga investasi kita, PMTB kita share-nya sekitar 30-an%. Dua komponen ini yang tadi menurut catatan Pak CT menjadi perhatian pemerintah, dan kalau kita lihat berbagai upaya strategi ke depan kita akan bergerak di dua komponen ini. Yang menarik angka pertumbuhan LNPRT kita, Pak. LNPRT ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Seperti kita tahu Pak Erwin Aksa ini tahun politik sehingga pertumbuhannya 18%. LNPRT ini pengeluaran dari partai politik dan organisasi massa. Jadi untuk quarter ini dan quarter depan kita terima kasih dengan Pak Erwin dan Pak Menko yang juga spendingnya akan tinggi sekali. Jadi LNPRT kita luar biasa, yang biasanya walaupun share-nya hanya 1,35%, tapi quarter ini dan quarter depan tumbuhnya 18,11%. Dari sisi lapangan usaha sektoral, Bapak Ibu sekalian, confirm bahwa industri pengolahan memang share-nya masih paling besar, namun masih di bawah 20%. Kita pada saat mendiskusikan bagaimana menuju Indonesia Emas, kita akan mengandalkan hilirisasi, industrialisasi, sehingga industri manufaktur ini harus tumbuh di atas 25%. Nah ini tantangan kita bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat sektor yang tumbuhnya paling tinggi setelah pandemi kemarin adalah sektor yang terkait dengan pergerakan atau perpindahan orang dan barang. Kalau kita lihat paling tinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan, karena ada lalu lintas barang pasca pandemi yang sudah mulai terbuka semuanya. Demikian juga sektor akomodasi dan makanan minuman, ini karena pergerakan orang. Jadi sektor yang akan tumbuh tinggi dalam beberapa kuartal ke depan, selain kita mendorong industri manufaktur, dua tadi, pergerakan orang adalah sektor transportasi, kemudian pergerakan barang adalah sektor transportasi, dan pergerakan orang terkait dengan akomodasi dan makanan minuman. Ini potret pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat potret inflasi kita, slide berikutnya kita ingin membandingkan dengan berbagai negara G20. Kalau kita lihat inflasi umum kita, inflasi umum berarti ada komponen volatile food, ada komponen administrative supplies dan sebagainya. Secara umum untuk inflasi umum ini angka kita masih jauh lebih rendah dibandingkan 20 negara G20. Ini ada ketambahan satu karena EU kita hitung juga walaupun dia bukan mewakili negara di angka 16. Indonesia dengan angka 2,57 itu masih jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara anggota G20. Namun untuk volatile food, ini Pak Arief, Pak Anas, nih untuk pangan angkanya masih 7,22%, Pak. Nah ini yang jadi concern bersama, saya kira Pak Arief dengan Pak Menko dan beberapa menteri kemarin sudah diskusi panjang mengenai permasalahan harga beras dan pangan. Ini kira-kira potret inflasi kita, dua komponen utama pertumbuhan dan inflasi. Kira-kira signalnya ke depan kita masih sangat optimis sekali. Itu kira-kira kesimpulannya. Berikutnya, kalau kita lihat beberapa kinerja sektor eksternal. Saya ngambil dua contoh saja. Cadangan devisa kita, saya kira kemarin teman-teman BI mengkonfirmasi sempat menyentuh di 146,4 billion US dollar. Itu cadangan devisa tertinggi.
Ini hampir setara dengan 6-7 bulan impor kita. Jadi sangat aman sekali cadangan devisa kita. Neraca perdagangan kita, Bapak-Ibu sekalian, neraca perdagangan confirm 45 bulan berturut-turut surplus. Namun demikian kelihatan surplusnya akan terus menyempit seiring dengan ekspor kita yang kira-kira penurunan ekspornya lebih tinggi daripada penurunan impor. Nah, ini juga harus kita hati-hati mengenai trade balance kita. Ini kira-kira potretnya kita ambil 2 indikator dari kinerja sektor eksternal. Beberapa leading indikator yang lain, di next slide, kita lihat indeks keyakinan konsumen kita, ini juga masih tinggi di 125, juga penjualan real. Nah, investasi kita dalam beberapa tahun ini selalu melewati target. Tahun ini targetnya 1.400 triliun, dan kemarin di dalam diskusi dengan Pak Menko dan dalam rangka menyusun RKP dan KEM PPKF, kita sepakati tahun depan naik menjadi 1.750 triliun. Jadi investasi juga akan didorong naik cukup tinggi. Nah, yang paling membanggakan adalah angka PMI manufaktur kita. 29 berturut-turut kita di level ekspansif. Pada saat negara lain mengalami kontraksi di dalam industri manufakturnya, bulan lalu malah paling tinggi indeks manufaktur kita, 52,9. Ini menandakan sektor real kita terus bergerak di tengah kondisi global yang tidak mudah. Beberapa sektor juga mengalami kesulitan ekspor karena kondisi demand globalnya yang turun. Tapi ini potret beberapa indikator makro kita. Berikutnya yang terkait dengan sektor keuangan, tadi Pak Putrajaya sudah mengulas banyak. Mudah-mudahan ini masih akan terus cukup baik. Ini kredit dan DPK kita juga relatif tumbuh. Juga bagusnya lagi kreditnya lebih banyak, kredit modal kerja Pak Purbaya, Pak Yudi. Demikian juga DPK kita, walaupun DPK juga banyak meningkatnya dari sisi giro dan tabungan. Berikutnya, yang terkait dengan 2024 dan 2025, Bapak-Ibu sekalian, tema hari ini kita mengenai tahun penuh optimisme di 2024. Nah, kalau kita lihat dari 3 angka ini, pertama proyeksi ekonomi nasional kita, kalau tahun yang lalu tumbuh 5,05%, pemerintah mentargetkan tahun ini kita masih optimis di 5,2%. Bagaimana dengan tahun depan? Mudah-mudahan dengan politiknya makin stabil, kemudian kita sendiri berbagai indikator makro tadi cukup bagus, fundamental makro kita juga cukup kuat. Tahun depan kita mentargetkan range-nya kira-kira antara 5,3 sampai 5,6. Dengan berbagai catatan asumsi yang nanti akan kami jelaskan beberapa hal. Tapi intinya untuk 2025, jadi kesimpulannya kalau ditanya 2024 pemerintah sangat optimis, 2025 lebih baik lagi. Karena dengan berbagai indikator tadi. Demikian juga proyeksi dari beberapa lembaga, kita lihat beberapa proyeksi yang bergerak angkanya antara 4,9 sampai 5,2 untuk 2024 ini, pemerintah yakin ada di batas atas, kira-kira masih mampu mencapai di 5,2%. Untuk inflasi, tahun ini kita perkirakan kalau per bulan kemarin 2,57, mungkin nanti rata-rata tahunannya di Desember kira-kira sekitar di bawah 2,8, dan tahun depan kita yakin masih mampu mencapai angka 2,5 plus minus 1%. Ini kira-kira inflasi kita. 2 indikator ini mengindikasikan pemerintah sangat optimis. Ekonomi 24 dan 2025 lebih baik. Ini kira-kira catatannya. Terus beberapa strategi besar, barangkali sudah beberapa kali Pak Menko menyampaikan mulai menjaga stabilitas makro kita. Tadi diskusi dengan teman-teman Trimegah, teman-teman para pelaku pasar, kami mendapat catatan pemerintah selama satu dekade ini lebih mementingkan stabilisasi katanya. Sehingga kurang berani memperluas ruang untuk bergerak. Mungkin satu indikatornya yang dilihat nanti dari defisit APBN, pembiayaan kita yang mungkin terlalu konservatif kalau menurut teman-teman. Tapi dengan angka-angka ini kita sudah menyiapkan berbagai instrumen, selain mesin konvensional yang ada sekarang kita dorong terus, mulai masalah daya saing, produktivitas, infrastruktur, dan berbagai hal, kita juga ingin mendorong berbagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari digitalisasi, hilirisasi, industrialisasi, dan sebagainya. Namun, kalau kita melihat struktur PDB kita yang memang masih dominan konsumsi rumah tangga, domestic consumption dan sebagainya, kita masih akan terus mendorong yang namanya perlindungan sosial. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat beberapa minggu kemarin
ada diskursus mengenai bantuan sosial, sebenarnya pemerintah setiap tahun menggulirkan bantuan sosial yang hampir sama besarannya, yang tujuan utamanya sebenarnya lebih banyak untuk menjaga daya beli masyarakat, karena komponen pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di sana. Jadi terlepas dari urusan politik kemarin, tapi yang jelas Pak CT, mohon maaf sebenarnya kalau dari sisi angka, siklusnya, timingnya, setiap tahun seperti itu Pak. Cuman timingnya yang pas ini, Pak Arief kemarin menghentikan bantuan pangan sementara, kami yang BLT mitigasi risiko pangan juga sementara kami hentikan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut Pak, karena memang ini menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga komponen konsumsi rumah tangga tetap ada daya belinya. Ini kira-kira beberapa catatan. Mungkin yang terakhir 2 slide kalau kita simpulkan, next. Mungkin bukan ini ya slide-nya. Oke, lanjut aja. Terus ini enggak saya jelaskan detail. Ini next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berbagai ukuran, tahun ini adalah tahun akhir dari masa pemerintahan Bapak Presiden, dan 2025 nanti akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru. Tadi teman-teman para pelaku usaha sudah menyampaikan kekhawatirannya, biasanya kalau tahun pertama itu sangat konservatif, sangat prudent sekali, sehingga khawatir ruang untuk ekspansi usahanya tidak besar. Nah, mari kita lihat beberapa angka. Kalau kita bandingkan 2014 dan 2015, itu adalah di periode 10 tahun yang lalu, masa-masa seperti ini, 2024 itu 2014 yang lalu, dan menjelang memasuki tahun pertama pemerintahan baru. Kita lihat angka-angkanya sebenarnya kalau dibandingkan 10 tahun lalu, peningkatannya luar biasa, capaiannya sangat baik sekali. Mulai dari current account deficit, ukuran primary balance, sampai ke PDB per kapita kita. Sehingga kalau disimpulkan, 2024 ini dibandingkan dengan 2014 yang lalu, sudah sangat ekspansif sekali, kemudian peningkatannya juga sangat tinggi sekali. Demikian juga dalam menyiapkan di 2025 sebagai tahun pertama pemerintahan baru, kalau kita lihat trennya indikator di 2015 juga relatif lebih baik dari 2014. Karena itu kita yakin di 2024 dan 2025 nanti ekonomi kita akan lebih baik dibandingkan di 2023. Saya kira itu Bapak sekalian, ada satu slide yang ketinggalan nggak ditampilkan, tapi intinya kami menyimpulkan ekonomi Indonesia 2023 tumbuh kuat dan solid, 2024 lebih baik lagi, dan 2025 lebih tinggi dari 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.